dia Swan Caur ini dia herbal penenang yang paling sering digunakan. Ya, penenang sen jantung ini yang paling sering digunakan. Terus kemudian tansen dan tangkwe. Ya, tansen dan tangkwe-nya teman-teman lihat pelancar darah dan penenang sennya. Ya, kemudian di sini ada Wei dengan Yuan-nya. Ya, di sini kita lihat astrigen keringat dan sperma penenang sen jantungnya juga. Karena dia sifatnya asam nih. Ya, nah ini asam dia jadi bisa sebagai apa mengikat ini juga apa mengikat apa patogen dia untuk mengikat apa mengikat yin ya mengikat yinnya jadi dia bisa mentonik juga ya kemudian enzimnya sendiri apa penyimbang jantung dan ginjal ya dan dia ditambahkan sedikit karena ada defisien ya kita jadi untuk penyimbangnya kita tambahkan rensennya jadi lihat rensen itu hanya untuk menginikan saja menyeimbangkannya menghasilkannya coba lihat teman-teman dari jumlah apa ininya dia hanya sedikit nih istilah kadarnya sedikit ya Ronsen dan Fuling dia untuk penyeimbangnya untuk apa membantu yinnya gitu ya nah itu yang teman-teman bisa lihat dia di sini ya tonifikasi Qi dan menghasilkan yinnya karena dia teman-teman bisa pedas dan apa ini apa pedas dan asam itu kan juga dia menghasilkan yin ya kan nah itu yang teman-teman lihat dia mentonik dan penyeimbang dari jantung dan ginjal nih dia di sini ya nah ini yang teman-teman bisa lihat nah kita tahu ada cekeng cekeng itu dia untuk fungsi organnya ya jadi cekeng itu dia cekeng fungsinya dikasih tanda panah ini dia untuk kan cekeng itu dia membawa obat naik ke atas karena sen kan dia untuk ke jantungnya jadi dia membawa obat ke atas gitu dan ditambah cusa untuk membawa khasiat racikan ke jantungnya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat Tianwan Puliat apa Pusinwan ya. Nah, ini karakteristiknya apa tonifikasi jantung dan ginjal namun tonifikasi yin sebagai utama. Nah, lihat teman-teman. Jantung ginjal tapi yin jantung yang utama untuk menekan patogen angin. Jadi patogen anginnya apa? Karena ada yin defisiennya tadi, tonifikasi yin dan darah digunakan bersamaan. Namun tonifikasi yinnya tetap sebagai yang utama untuk mensedasi panasnya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh, dia walaupun ada fokus, ada tangguh apa segala macam, tapi fokusnya tetap ke jantungnya ini. Ya, jadi teman-teman jangan sampai salah tuh. Ya, jadi di sini gitu ya. Nah, ini yang kita lanjutkan. Kita sampai Swan Caurernya ya, teman-teman ya. Swan Caurer aja. Kalau yang lain tuh nggak terlalu ini. Swan Caurer ini kita lihat eh apa di sini memelihara darah, menenangkan sen, sedasi panas dan menghilangkan gelisah karena ini Swan Cauren ini dia yang sering dipakai untuk penenang sen tuh dia pakai dan ini banyakan daripada herbal ya dan gelisah defisien yin disertai patogen internal dan menyebabkan sen jantung tidak cukup. Jadi lihat defisien yin lagi tapi ada patogen internal di dalamnya. Nah, ini patogenesisnya darah defisien darah jantung dan liver ya sehingga ini apa nih? Apa jadi dia di sini adalah yinnya itu yang diambil apa darahnya, bukan yin secara utuhnya tapi yin, tapi darah nih. Jadi ada suan caur itu untuk defisien darah, jantung dan liver di mana itu akan apa patogen panas akibat defisien mengganggu sen jantungnya ya kemudian defisien darah menyebabkan livernya terkukung makanya livernya terkukung itu untuk menyimpan darahnya dia nggak kuat nggak apa karena dia terikat lah ininya jadi dia untuk menyimpan darah, menutrisi dasar ke jantung itu nggak kuat. Ya, dan di sini dia pengaruhnya gitu loh. Ya, jadi ini apa defisien darah. Yinnya itu yin defisien, tapi yin defisien darah. Ya, makanya ada insomnia, jantung berdebar, gelisah, pusing, berputar, tenggorokan kering, mulut kering, lidah merah, nadi seperti senar dan tipis. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini racikannya, suancaurannya terpaling banyak. Ya, tonifikasi jantung dan liver, penenang sen jantung, terus fuling dan semu menyehatkan limpa, menenangkan jantung, tonifikasi yin dan membersihkan panas, meredakan gelisahnya. Ya, cuan siung pelancar qi dan darah di mana cuan siung dan sour di mana ini kan ini pedas, ya, ini asam. Nah, ini apa? Dia menghasilkan yin. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat. Hangat kering dan sejuk melembabkan, mencegah racikan melukai darah dan membantu patogen panas. Ini untuk fuling dengan cuan siungnya. Kalau ini cuan dan ini pedas asam
serta pelancar tonifikasi darah fungsi untuk melancarkan relasi darah Qi dan liver. Nah, sengkancao sebagai penyeimbangnya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat, ya, bisa lihat nanti yang racikan ini kan Mai Tachao ini nggak masuk ujian, yang dua nanti ini untuk lanjutan kita pembelajaran selanjutnya, gitu ya. Itu yang teman-teman bisa lihat di situ, ya. Oke. Untuk hari ini kita sampai di sini dulu, gitu ya. Nanti teman-teman atur gitu kapan waktu kita mau ujiannya, ya. Nanti itu teman-teman bisa lihat. Ya, bisa lihat apa aturnya, tapi ujian kita sampai di sini. Ya, tapi yang tadi cuman sampai Suan Cauran karena Suan Cauran yang paling banyak dipakai. Ya. Eh, di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Cintanya, Bu. Ya. Ya. Eh, apakah memang dalam TCM itu tidak ada istilah lembab lemak gitu atau kumpulan lemak? Karena yang saya tahu kan hanya dahak, Bu. Istilah lemak itu kata apa bahasa TCM itu diganti dengan dahak. Nah, pertanyaannya bila ada yang gemuk misalkan, Bu, Hmm. obesitas. Nah, saya ini termasuk obesitas apa Hmm. gitu kan? Nah, tentu kita jawab kalau bahasa TCM ya dahak. Padahal kan lemak, Bu, yang justru yang lebih tepat bahasanya gitu. Sekarang gini, Mohon pencerahannya, Bu. sekarang saya tanya, dahak itu bentuknya bagaimana? Diingat lagi teori dasar. Dahak itu ada dua, yang dahak kental dan dahak yang cairan. Nah, yang kita disebut lemak itu dahak yang kental dan keruh. Lemak itu seperti itu kan? Itu sebenarnya. Jadi ada apa? Karena metabolismenya dia mengatur air, mengatur ininya tidak baik. Jadi terjadi ada dua. Ada yang apa? Kental dan keruh. Nah, itu yang di lemaknya di situ, Pak, sebenarnya. Dahak tuh ada dua. Jadi kembali lagi diingat. Di teori dasar tuh ada. Dikatakan dahak tuh ada dua. Maka tanin. Tan itu yang uh, uh, keruh Nah, dan itu terlihat gitu. Tan yinnya itu dia bening dan itu apa dia lebih masuk ke sendi-sendi, makanya sendinya untuk ini ada di sana. Kalau dahak itu dia apa dia bisa lemak karena itu tadi dia berbentuknya apa, dahak itu kental dan keruh, lemak itu kan kental dan keruh kan, gitu loh Pak. Itu sebenarnya. Makanya kenapa? Karena zaman dulu kan tidak mengenal itu lemak seperti itu. Tapi dia mengenalnya dahaknya itu. Karena apa? Terjadinya. Karena apa? Karena apa? Dahak lemak itu juga terjadi karena apa? Dia ada makan-makan manis dan jadi apa metabolismenya terganggu kan. Nah, itu dia menjadi kental dan keruh. Itu loh Pak. Makanya dikatakan lemak. Memang dahaknya dari situ. Dia bisa mengganggu apa? Bisa masuk ke ke pencernaan, bisa masuk ke pembuluh darah, dia yang akhirnya menyebab kalau ada lemak dia akan menyebabkan terjadinya sumbatan. Dan dahak itu kalau dia terlalu menumpuk pun akhirnya menjadi eh, lemak yang akhirnya mengeras. Nah, itu kan bisa jadi terhitung. Seperti itu sebenarnya, Pak. Oke, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Mm, Terima kasih, Bu, mm. pencerahannya. Iya, ya. Oke. Seperti itu nanti teman-teman atur waktunya ya, tapi jangan Rabu dan Kamis itu aja. Rabu dan Kamis saya ada di Medika Suhermat ya, tapi kalau yang lain teman-teman bisa gitu. Kalau ya di seperti itu ya. Gitu. Teman-teman atur aja waktunya kapan nanti kita ini Kak. Tapi malam aja ya, jadi lebih enak kitanya. Ya. Oke. Siap, Bu. Heeh. Iya, Kalau- Bu. baik Bu Ya Retno. Bu, kalau malam lebih fokus. Itu ya, jadi teman-teman seperti itu hari ini Kalau sampai di. UAS nggak apa-apa, Bu ya. Iya kan kata saya untuk kita lanjutkan biar teman-teman paham, lebih paham karena bahannya banyak. Makanya saya bilang, karena kalau di TCM sana itu apa dia gede SKS-nya dan itu setiap hari jadinya. Gitu loh. Kalau kita kan cuma 2 jam di sini kan agak 2 jam juga cuma 100 menit kan. Gitu loh. Sedangkan kalau saya cuma mau membacakan seperti itu aja teman-teman bisa baca, tinggal ini gitu. Gitu. Ya. Oke. Kalau nggak ada, kita sampai di sini. Nanti ujian kita sampai tadi, sampai Swan Chowren ya. Itu kan bahannya aja udah banyak ya teman-teman ya. Bahannya aja udah banyak, teman-teman harus ini. Mulai dari sekarang dibaca pelan-pelan untuk UKOM.
Nggak hanya UKOM sebenarnya, untuk IPD apa itu masuk semua itu teman-teman. Ya, untuk CACN-nya teman-teman belajar di materi medikanya. Jangan lupa, materi medika tetap harus diperhatikan apa untuk CACN. Jadi jangan dianggap materi medika hanya untuk formula enggak, tapi untuk CACN-nya gitu. Ya. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih dan selamat kembali beraktivitas untuk teman-teman semua. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Sehat selalu Bu.